Kalau semisalnya ada banyak sang pencipta, contohnya film Marvel aja yang banyak penciptanya gitu. Di filmnya itu aja pencipta-penciptanya itu digambarkan mereka berantem, merebutkan alam semesta gitu. Apalagi semesta ini yang betulan ya. Kita berdosa. Tapi dengan mudahnya disucikan dengan darah Yesus. Itulah. Kayak mudah banget gitu. Kita nih dari zaman Nabi Adam gitu. Jadi sebelum Yesus ada, masyarakat sebelumnya itu nggak dihapus dosanya gitu. Assalamualaikum sahabat hijrah Mu'alaf Channel. Apa kabar? Insya Allah selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kami hadirkan kisah perjalanan hidup yang menyentuh hati, terutama dari saudara-saudara kita yang menemukan iman Islam dalam pencarian kehidupan. Mari kita simak kisah penuh hikmah berikut ini. Oh ya, sebelumnya bantu dengan subscribe channel kami ini. Kenalkan, nama saya Andika Pialanta Sembiring. Saya asal dari Medan, Sumatera Utara. Sukunya Karo. Kalau biasa orang tahu Batak Karo ya. Nah, saya dulunya beragama Kristen Protestan. Oke. Bisa ceritakan nggak bagaimana awalnya sampai mulai tertarik dengan Islam? Kalau mulai tertariknya sebenarnya dari kecil. Nah, kecil kan orang tua itu sebenarnya ibu, terlebih itu ibu dia murtadin lah dibilang. Jadinya ngikutin ayah untuk masuk ke Kristen Protestan karena ya nggak tahu kan, kita namanya cinta mereka dulu kan. Yeah. Jadinya akhirnya jadi saya, dan keluarga dari ibu juga masih banyak yang muslim. Sampai di Jakarta ini juga ada keluarga yang muslim. Jadinya dulu paling deket itu bukan ke keluarga ayah, melainkan ibu. Di keluarga ibu dulu kan banyak yang muslim tuh, kayak sepupu ini semua itu muslim. Jadinya ya iseng-isengnya itu kayak mulai sholat, ngikutin kan, namanya anak kecil kan, ngikutin sholat, ngikutin ngaji. Sebenarnya kayak ngajinya cuman ya nengokin muka doang, nengokin saudara doang untuk untuk nemenin dia gitulah. Jadinya dari situ mulai tertariknya muslim itu masuk Islam tuh di 2020 itu kan zamannya COVID kan. Saya kan baru lulus juga SMK kan. Nah, gempar-gemparnya sosial media ya itu TikTok. Di FYP sering banget sampai 2021. Itu sering banget cerita tentang Nabi, tentang sahabatnya. Intinya itu, saya nggak ada tertarik dengan itu. Yeah. Tapi FYP-nya munculnya itu gitu. Tiba-tiba muncul itu, saya akhirnya baca, saya akhirnya lihat, pelajari sikit-sikit apa kisah Nabi Muhammad ini tuh. Sampai saya pelajarin juga yang di Kristen Protestan yang menganggap si Nabi Isa itu Tuhan. Saya pelajarin juga kenapa dijadikan Tuhan, disembah-sembah gitulah. Saya belajar, dari situlah mulai tertarik. Terus ada yang tergelitik, maksudnya kok agama saya ada yang mempelajari, maksudnya ada yang bahas bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan tapi Nabi, itu gimana tuh? Dulu menurut saya kalau Isa itu dijadikan Tuhan karena beberapa mukjizatnya. Contohnya kayak air menjadi anggur, itu kan ajaib tuh kan dulu tuh. Air menjadi anggur, terus orang hidup orang meninggal yang dihidupkan kembali,
Terus kayak penyakit kusta. Penyakit kusta disembuhkan dengan cara dibaptis. Kayak baptisnya Kristen sekarang tuh yang dicelup gitu. Itu kan hebat gitu. Mana ada manusia yang bisa bisa ngelakuin gitu. Kesembuhan itu dan menghidupkan orang itu kan itu ajaib gitu. Jadinya menurut saya ya, bukan yang keseluruhan. Menurut saya Kristen itu menjadikan mereka Tuhan itu ya dari situ gitu. Nah, saya juga belajarnya dari channel Kodondi juga. Taunya dari channel Kodondi, kayak kenapa mereka dijadikan Tuhan juga ya karena saya semakin tahu ya dari channelnya Kodondi gitu. Menurut saya itu karena di Kristen dulunya saya menganggap Isa itu juga perantara sama kayak kita. Maksudnya Nabi Muhammad itu cuman utusan doang. Menurut saya menurut saya di Kristen itu cuman doa ke Isa terus disampaikan ke Allah gitu doang. Tapi setelah belajar, setelah mendalamin, ada kayak gejolak lah gitu, perbedaan kayak kenapa ya saya itu berdoa itu harus perantara, kenapa nggak langsung ke Allah gitu. Makanya kenapa nggak langsung ke Allah Bapa kalau di Kristen kan, di Kristen tuh kenapa nggak harus ke Allah Bapa, kenapa harus ke Isa dulu baru disampaikan ke Allah Bapa. Nah di situ jadinya bingung. Teman-teman juga di perkuliahan juga nanya seperti itu kan, diceng-cengin kenapa ini. Ya namanya saya kan kuliahnya di salah satu institut di Padang Panjang. Padang Panjang itu kan kota Serambi juga, sama kayak Aceh. Jadinya banyak pertanyaan gitu, kayak kenapa sih Kristen nyembah Isa, kenapa sih Kristen nyembah Yesus gitu. Jadinya setelah dari pertanyaannya itu saya juga hampir bingung gitu jawabnya. Akhirnya saya ngejawab gitu aja. Kami berdoa perantara gitu doang. Akhirnya ya udah belajar setelah FYP itu ya udah kayak oh bener juga ya kenapa harus doa perantara. Kita kan di Islam sekarang kan berdoa langsung ke Allah gitu, nggak ada ke Nabi Muhammad, nggak ada ke ini. Paling ke Nabi Muhammad kita cuman sholawat gitu. Kita cuman minta ininya doang gitu, bukan minta kayak berkahnya, minta keselamatannya dari Nabi Muhammad, tapi langsung ke Allah gitu. Itu sih. Tadi kan pernah sempat nanya ke ini nggak, soal tadi yang dijelaskan, pernah sempat nanya ke gereja, ke pendeta, atau ke orang-orang yang ngerti gitu? Kalau nanyanya bukan ke pendeta sih, ke guru sekolah minggu pernah. Kayak ya jawabannya tahu sendiri kan, kita harus mempercayainya katanya. Gitu ya? Saya kan nggak tahu, jadinya harus kayak mana lagi kalau udah ditembak kayak gitu. Saya harus nanya kayak mana lagi gitu, kayak kenapa harus gini, jawabannya tetap sama gitu. Soalnya mereka pun juga bingung sebenarnya. Mereka juga bingung kayak kenapa harus ini. Tapi kan karena udah iman, dilebihkan iman dulu daripada akal, jadinya ya gitu. Jadinya maksudnya ya itu udah terserah sih. Bukan kayak menyalahkan iman mereka, tapi menurut saya pribadi, akal dulu baru iman gitu. Pintar dulu baru iman. Soalnya kalau nggak pintar ya bertanya-tanya terus gitu. Terus Tadi sebelum kita tag sempat disinggung bahwa ibu juga punya peran ya, maksudnya untuk pindahan agamanya Mas Andika. Itu apa nih peran ibu dalam proses mengenal Islam lebih dalam? Peran ibu ya sebenarnya ibu itu yang mengajak awalnya, kayak dibilang, ayo bang, mama kan udah masuk Islam gitu, jadinya coba pelajarin ini. Kalau minat masuk, kalau nggak minat ya udah gitu. Jadinya bukan
bukan ibu yang nyodorin kayak belajar, tapi saya sendiri yang harus belajar gitu. Soalnya kalau ibu yang nyodorin, saya bisa goncang juga, apa ya, bisa balik lagi gitu. Udah mualaf, murtad lagi gitu. Makanya dibiarkan. Akhirnya saya diajarin sama kakek di Padang, karena kakek itu kakek jauh sih, tapi udah lama nggak ketemu. Akhirnya ketemu di Padang, jadinya belajarnya dari dia gitu. Islam itu kayak mana, ini tuh ya dasar-dasarnya kayak yang tadi, kayak yang saya jumpain di FYP TikTok itu. Mungkin hidayahnya dari FYP TikTok sih. Karena ya zaman itu kan COVID kan, nggak tahu mau ngapain. Kuliah saya juga 2021 juga yang baru mulai gitu. Saya lulusan COVID. Nah, banyakan kan main sosial media tahun itu kan. Jadinya FYP saya juga nggak bisa dikontrol gitu, walaupun banyakan yang ini saya skip semisalnya itu tetap aja masuk gitu. Saat itu apakah ada momen atau pertanyaan besar yang membuat Mas Andika mulai meragukan keyakinan sebelumnya? Momennya itu ya itu tadi di tahun 2022 hampir akhir sih, saya mulai mikir. Kalau mulai goyangnya itu mikirnya gini, kalau kiamat nanti, kalau betulan Isa itu turun, saya menyembah dia selama ini, terus saya nggak dianggap gitu, saya mau ngapain gitu. Kayak mikirnya gitu, udah jauh gitu loh. Kenapa mikirnya ke hari kiamat? Ya karena ketakutan itu sih, kayak mikir aja kayak di hari kiamat, walaupun Kristen yang benar, Islam yang salah, semisalnya ya, ini semisalnya, itu kan nggak mempengaruhi kayak apa namanya, yang maha kuasa itu apa namanya dibilang nggak. Kalau di Islam kan yang emang satu gitu, kalau di Kristen kan tiga. Jadinya kayak mikirnya ya udah masuk Islam itu ya yang mau kuasa itu tahu langsung, kayak ya udah dia menyembah kita, walaupun ibaratnya Kristen benar pun tetap mereka, si sang pencipta ini menganggap ya udah keyakinan yang satu ini tetap dituin gitu, didahulukan gitu. Nah makanya mikirnya udah, wah Isa nanti turun sama apa Imam Mahdi gitu kan, mikirnya lu siapa gitu, lu ngapain nyembah gua. Kan di Quran bilang, pernah di surat apa gitu yang saya tahu, Allah menanyakan Nabi Isa, pernah nggak dia mengucapkan diri dia Tuhan, pernah nggak dia sama ibunya mengucapkan dia anak Bapa atau Roh Kudus gitu-gitu. Nabi Isa kan menolak beberapa kali dengan pertanyaan Allah itu. Kayak dia bilang nggak ada, saya nggak ada pernah ngajarin kayak gitu. Jadinya mikir, wah kalau di di Quran aja udah dibilang kayak gitu, Nabi Isa udah menolak kayak gitu, masa pas turun hari kiamat itu langsung bilang saya Tuhan gitu. Ya saya kayak bilang di diri saya, di hari kiamat nanti Isa turun, ya itu sakit hatinya gitu kan. Dia udah nggak nolok, saya udah nyembah dia gitu, saya udah mohon-mohon ke dia, tapi dia cuekin lah gitu ibaratnya. Lu siapa kalau bahasa anak sekarang? Lu siapa? Lu ngapain nyembah gua? Gua kan dulu nyuruhnya nyembahnya sang pencipta gitu. Ibaratnya gitulah bahasa kasarnya dari bahasa sekarang-sekarangnya gitulah. Itu yang ketakutan saya sih. Mulainya dari situ. Apa yang paling mengganggu atau tidak masuk akal bagi Mas Andika dari ajaran sebelumnya, khususnya soal perantara dalam doa? Yang paling mengganggu sih ini, kita berdosa, tapi dengan mudahnya disucikan dengan darah Yesus. Itulah kayak mudah banget gitu. Kita nih
dari zaman Nabi Adam gitu. Jadi sebelum apa namanya? Sebelum Yesus ada, masyarakat sebelumnya itu nggak dihapus dosanya gitu. Yang bertobat, yang ini. Kayak Kristen itu gampang banget gitu. Ditebus dosanya. Mudah banget kayak di hari Paskah, di saat saya minum anggur itu kan melambangkan darahnya Yesus kan. Mudah banget gitu. Setiap tahun udah dihapus dosa. Setiap tahun saya melakukan dosa, setiap tahun dihapus. Tahun depan lagi melakukan dosa. Ya gitu. Kayak mudah banget gitu. Tapi saya mikirnya gak mungkin semudah itu. Allah juga menurunkan Nabi Isa nggak mungkin mengorbankan Nabi itu gitu. Soalnya Allah ibaratnya gini aja. Allah itu nurunkan Nabi Isa untuk mengajarkan bahwa Sang Pencipta itu cuma satu. Gitu doang sih menurut saya ya. Karena kalau semisalnya ada banyak Sang Pencipta, contohnya film Marvel aja yang banyak penciptanya gitu. Di filmnya itu aja pencipta-penciptanya itu digambarkan mereka berantem, merebutkan alam semesta gitu. Apalagi semesta ini yang betulan ya, yang real gitu. Ada semisalnya Allah, ada semisalnya pencipta ini. Itu nggak mungkin baik-baik aja gitu kan. Pasti bentrok gitu, pasti yang mana yang paling kuat gitu. Jadinya akhirnya mikirnya gini, ya udah. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad akhir itu ya satu semua gitu. Tapi kalau untuk cara menyembah dan sujudnya itu kurang tahu juga ya, karena di zaman-zaman itu kan di Quran juga belum ada gambarannya yang kayak mana cara mereka bersujud kepada Allah. Palingnya yang saya tahu kayak Nabi Adam dulu, yang saya tahu ya Nabi Adam yang bikin sholat subuh, Nabi ini yang bikin sholat zuhur gitu-gitu. Muncul-munculnya dari situ. Setelah itu baru di zaman Nabi Muhammad ya dikumpulkan itu jadi sholat 5 waktu kan gitu. Setahu saya ya. Tapi kalau untuk menyembahnya berapa kali sehari itu saya tidak tahu. Karena itu zaman udah lewat kan dari zamannya Nabi Muhammad gitu. Bagaimana proses belajar perbandingan agama yang Mas Andika lakukan? Apakah ada buku, video, atau sosok yang sangat berpengaruh? Kalau buku nggak ada. Paling buku itu ya kitab dulu ya. Bandinginnya itu Bible sama Quran. Tapi nggak terlalu sih, karena jarang juga baca buku gitu, kurang suka gitulah. Tapi lebih ke video yang saya bilang tadi, ke VT kayak ya video TikTok, video Instagram Reels, sama YouTube Short kan. Itu paling berpengaruh kalau untuk belajarnya saya. Dan ya dari situ juga tokoh yang saya tahu itu ya Kodonditan gitu, yang awal-awal yang oh bener nih, yang pikiran saya dulu ini setelah saya kan kenalnya ketemunya video Kodonditan itu setelah mualaf. Nah, pemikiran saya itu bener nih gitu, yang disampaikan Kodondi itu bener nih gitu. Jadinya makin yakin gitu. Tapi setelah saya mualaf, saya belum ketemu guru yang pas gitu untuk belajar ngaji, belajar ini belum ada sih. Makanya saya sampai sekarang belum belum bisa baca Quran atau Iqra sih. Tapi tetap belajar. Tetap belajar. Kalau untuk ininya ya paling baca terjemahan. Kalau Quran ya terjemahan gitu. Ketika akhirnya memutuskan menjadi seorang ulama, bagaimana perasaan Mas Andika saat itu? Takut, lega, atau cemburu? Kalau awal-awal itu seminggu pertama takut. Karena saya sembunyi-sembunyi dari ayah, dari bapak kan. Kalau ini ngikutin jejak ibu sih. Ibu awalnya mualaf itu juga
dia nggak beritahu ayah. Akhirnya dipisah lah gitu kan. Seharusnya ngasih tahu gini-gini, kalau di keluarga itu ngasih tahu gini-gini. Nah, saya juga ngikutin jejak ibu gitu, kayak saya nggak beritahu ayah. Saya takutnya itu ya salah satunya di situ saya masih kuliah, masih aktif-aktifnya kuliah. Hasilnya masih semester pertengahan lah. Nah, saya takutnya saya nggak diberi uang bulanan, nggak ditanya-tanya lagi sama ayah gitu. Akhirnya setelah seminggu itu saya beritahu ayah itu nangis. Kenapa nggak kasih tahu dari awal? Sebenarnya kata dia kalau semisalnya udah lulus kuliah itu terserah, tapi kenapa pas kuliah gitulah ibaratnya. Tapi kan namanya hidayah kan nggak boleh ditunda kan kalau di Islam nih gitu. Nah makanya saya bilang itu, dia udah marah, udah ngeblok, udah di saat itu saya ngadu ke orang tuanya ya gitu. Nenek masih ada, alhamdulillah ya masih ada gitu. Akhirnya ngerti juga bapak gitu, ya udah sekarang baik-baik aja sampai sekarang. Terus sempat ada konflik sama ayah? Ya itu tadi, konfliknya hampir berapa hari aja nggak ngomong, kalau orang Medan bilang nggak cakapan tuh, ada beberapa hari nggak ngechat, nggak ini. Soalnya ya dalam hampir sebulan sih sebenarnya, kayak saya minta bantuan kakek gitu. Sekarang kan kakek udah almarhum, yang ngajak saya mualaf itu udah almarhum. Kakek itu yang kayak ngasih uang mingguan supaya nggak drop gitulah, balik lagi gini-gini. Soalnya kan saya masih dibilang dibiayain lah gitu waktu itu. Apa yang membuat ayah akhirnya bisa menerima putusan Mas Andika jadi seorang muslim? Ya keputusannya itu ya dari omongan nenek sih. Alhamdulillahnya nenek masih ada, nenek dari ayah. Saya cucu pertama, jadinya kayak ya udah gitu. Nenek ngasih pengertian ke bapak, kayak bilang itu kan udah pilihan gini-gini, kemungkinan gitu ya ucapan nenek ke bapak, jadinya ke ayah gitu. Jadinya akhirnya baik-baikan sampai sekarang gitu. Nenek muslim apa non muslim? Non muslim. Dukung. Masalahnya kan keluarga dari nenek juga tuh sebagian udah ada yang mualaf. Walaupun dulunya dicecar-cecar keluarganya yang lain gitu kan. Yang keluarga nenek ini dicecar-cecar, akhirnya baikan juga sampai sekarang gitu. Baik sampai sekarang gitu. Masa keyakinan sendiri itu dilarang gitu. Nah, akhirnya nenek tuh bilangnya kayak gitu. Kemungkinan kayak gitu ya bilang nenek, karena kakek yang mualaf itu juga dulunya kayak gitu. Dijauhin, diiniin. Akhirnya karena udah baikan gitu. Sampai sekarang nenek sama keluarga yang kakek itu baikan. Sebenarnya keluarga toleransi masalah itu, tapi kalau ada yang emang bersangkutan gitu, yang kandung gitu, yang pindah, itu kayak shock aja gitu, kayak kenapa sih pindah gini-gini. Jadinya kayak awalnya bertentangan aja gitu. Setelah menjadi seorang mualaf nih, tantangan apa yang paling berat yang Mas Andika hadapi, khususnya dari keluarga ayah ya? Kalau dari keluarga ayah itu ya jatuhnya bukan dijauhin sih, kayak udah agak renggang aja gitu. Sebenarnya masih ngobrol, masih ini, tapi kayak kalau keluarga ayah yang di sekitaran Jabodetabek ini itu masih deket gitulah. Kalau semisalnya udah ke kampung gitu, ya itu udah kayak nggak kayak intens lagi gitu, kayak ya ngobrol ya paling pertanyaan tentang kuliah ini itu, palingan ya seadanya, udah kayak nggak kayak dulu kayak
kegiatannya apa gini-gini, udah nggak detail lah gitu. Tapi tetap jaga silaturahmi kok, nggak terlalu bertentangan. Jadinya kayak ya tantangan di muslim itu cuman paling sekarang ya perkuliahan itu agak goncang gitu, agak goyang. Apalagi saya sekarang kesini kan nyari dana untuk bikin tugas akhir kan. Jadinya apa ya dibilang kalau minta ke ayah itu masalahnya filmnya tentang mualaf gitu. Kalau minta ke ayah ya filmnya tentang apa nih? Tentang mualaf. Nah, gimana? Nah, makanya akhirnya saya nekat ke Jabodetabek, ke Jakarta ini itu untuk kayak buktiin supaya juga ayah masuk gitu. Nonton filmnya nanti di pemutaran akhir gitu. Bisa goyang lah gitu. Apa ya imannya nih gitu. Bikin film apa? Ya fiksi tentang perjalanan mualaf ya, kayak saya nonton Kodondi gitu kan, itu kan bisa dijahit dari cerita mereka, cerita saya kan juga mualaf, nggak mungkin ngambil dari cerita mereka gitu. Kebanyakan sih dari cerita saya pribadi yang orang tuanya yang ngelarang gini-gini, tapi dipoles dengan cerita yang lain juga gitu. Oh, itu tugas akhir ya? Tugas akhir, tapi saya nyari dananya itu filmnya ini bukan untuk tugas akhir, untuk dakwah juga. Kan karena saya pengennya berdakwah gitu, ya karena saya di belakang layar gitu ya. Ahlinya di belakang layar, jadinya saya milihnya belakang layar aja. Saya nggak bisa kayak Kodondi, Hans gitu, nggak bisa saya. Pernah ada momen nggak udah nyerah gitu ya, terus gara-gara banyak masalah pernah nyerah dan kembali ke agama yang lama? Keceplosan pernah, bukan nyerah, keceplosan. Dalam nama Bapak pernah. Masih pernah tuh. Itu pas masih dibilangnya kayak mana ya, baru-baru ini sih kayak kenapa sih susah banget kayak nyari dana gini-gini, kenapa sih harus keuangan lagi gini-gininya surut di kuliahan akhir-akhir gini kan, kayak dana tuh butuhnya gede gitu, minta doa ke Allah gitu. Akhirnya keceplosan setelah sholat itu keceplosan gitu. Dalam nama Yesus saya pengennya gini. Lah kok kayak gini. Kalau pindah ke agama itu nggak pernah kayak kepikiran, nggak pernah, soalnya nggak terlalu kayak orang-orang lain lah, kayak yang dibilang aktif di gereja ini. Paling di gereja itu ya seadanya, kayak jadi panitia Natal doang. Jadi ini ikut acara ini ya ikut, sekolah minggu ya sekolah minggu, nggak setiap minggu juga gereja gitu. Ya kayak orang-orang Kristen pada umumnya, kayak anak-anak remaja pada umumnya yang males ya lagi males gitu. Bukan kayak orang tua yang emang tiap minggu gereja, tiap hari Selasa ada. Kalau di Medan tuh ada namanya pertamyangan atau perpulungan, kalau bahasa Karonya itu perpulungan yang kayak kita pengajian gitu. Itu kan untuk remajanya kan ada, saya nggak pernah ikut. Itu setiap hari Jumat tuh. Setiap hari Jumat saya nggak pernah ikut. Datang pun teman-teman kayak jemput itu udah nolak duluan. Kayak orang tua tuh, itu tuh datang temannya ngajak ini, udah tolak langsung gitu. Males gitu jadinya. Karena banyak nanti yang bilang nih pasti, itu kan diri sendiri yang males gini-gini, jadinya goyang iman. Ya emang dari awalnya itu udah males gitu, bukan karena ajarannya juga yang bikin ini. Ya kalau untuk masalah ajarannya itu kan belakangan ini doang. Kalau sebelum-sebelumnya kayak pas masih remaja ke bawah gitu, ya
Itu kan belum ada pergoncangan kayak gini, jadinya ya udah males diri sendiri aja gitulah. Ya kalau untuk dulu ya bahas-bahas Bible gitu nerima-nerima aja, kisah-kisah Nabi Musa ini ya masih banyak yang sama gitu lah. Bagaimana Mas Andika menjaga keimanan ya, menjaga istiqomahan terhadap iman Islam di tengah tekanan keluarga dan lingkungan yang mungkin agamanya Mas Andika yang dulu, termasuk kan adanya juga kan. Iya. Menjaganya itu ya gak sulit sih kalau saya. Menjaganya itu kayak ya udah, saya takutnya itu aja yang kayak kembali yang di awal tadi. Saya takutnya kalau saya kembali ke Kristen gitu di hari kiamatnya itu ya ditolak si Nabi Isa gitu, si Isa Al-Masih. Saya takutnya itu aja. Kalau masalah diselamatin Nabi Isa, di ini Nabi Isa, ya itu udah urusan Allah juga kan. Kalau semisalnya saya salah juga di Muslim ini, ya itu udah ketentuan juga gitu. Tapi menurut saya nggak ada Tritunggal itulah. Susah, ibaratnya kayak dibilang Tritunggal itu ibaratnya saya nyiptain bola, saya jadi bola, disuruh jadi bola, kan nggak bisa. Ya gitu Allah nyiptain Nabi Isa untuk ngajarin ajarannya. Nah, si Allah itu dianggap agama saya sebelumnya itu sebagai Tuhan gitu. Padahal itu ya atas kuasa Allah gitu, atas izin Allah. Ibaratnya komputer lah, logikanya komputer aja. Logika komputer nih, saya menciptakan komputer, saya membuat virus atau apa, dan saya buat itu pengantivirusnya gitu, antivirusnya gitu. Nah, si antivirusnya harusnya mengajarin si laptop itu untuk menghilangkan virus kan. Nah, jadi dianggap si laptop itu si antivirus itu jadinya saya itu sendiri, saya yang menjelma gitu, saya yang hancurin ya virus-virusnya. Padahal bukan gitu maksudnya, gitulah ibaratnya. Logikanya gitu aja, kayak saya menciptakan sesuatu, saya menciptakan HP atau jam gitu, saya jadi jam, nggak mungkin, itu mustahil. Allah tuh maha besar kan, maha, nggak tahu nih ukurannya, zatnya itu seberapa kan. Di kisahnya Nabi Musa aja yang dia pengen melihat Allah itu aja satu gunung hancur kan, apalagi itu aja mustahil kayak memperlihatkan diri, apalagi jadi manusia, jadi ciptaannya sendiri, nggak mungkin, udah nggak mungkin. Jadinya saya mikirnya ya udah, Allah itu ya udah satu ya satu. Untuk Roh Kudusnya, saya menganggap Roh Kudusnya itu ya malaikat. Roh Kudus itu malaikat doang, kayak malaikat Jibril yang membantu seluruh seluruh nabi kan, yang mengarahkan nabi kemana. Ya Roh Kudusnya ya itu bukan jelmaan Allah itu sendiri, itu malaikatnya itu gitu. Jadi kayak ibaratnya Allah menurunkan utusannya dijagain oleh pengawalnya lagi, pengawal pribadinya gitu. Jadinya saya nganggap ya udah itu berkesinambungan, bukan kayak 3 jadi 1, 1 jadi 3, enggak. Jadinya kayak ya udah Isa, Nabi Muhammad, nabi yang lain-lainnya itu ya udah itu kayak ciptaan yang udah diciptakan, diturunkan satu persatu gitu. Dan menurut saya malaikat Jibril itu menyampaikan pesan-pesannya itu untuk ciptaan-ciptaannya itu, gitu aja. Siapa yang paling banyak mendampingi atau memberi dukungan selama proses perjalanan Mas Andika masuk Islam? Salah satunya teman kenal di online lah, dibilang teman.
dia yang ngirim-ngirim FYP gitu, salah satunya ya. Walaupun FYP saya awalnya udah cerita tentang Nabi, saya bertanya juga ke dia karena dia Muslim dari lahir kan. Kedua kakek yang yang almarhum, yang mualafin saya yang di Padang. Yang ketiga ibu, karena ibu menyuruh saya masuk Islam itu kenapa ibu ketiga, karena ibu nyuruh saya itu belajar sendiri. Jadinya ibu di posisi ketiga, bukan posisi pertama, karena saya bukan belajarnya dari dia, saya belajar sendiri, saya nyari tahu sendiri supaya saya kuat dengan iman saya. Makanya ibu nyuruhnya belajar sendiri, bukan saya nyalahin ibu saya, dia dia nggak ngajarin gini-gini. Tapi ya itu menurut saya harusnya gitu, belajar sendiri. Kalau nggak belajar sendiri ya goyang juga sendiri kalau ya udah terpaksa gara-gara ibu gini, sayang ibu gini, bisa aja ibu udah nggak ada, murtad lagi kan gitu. Apa perubahan terbesar dalam hidup ini setelah menjadi seorang muslim? Perubahannya ya, saya kalau untuk kenakalan ya tetap masih sama aja, mohon maaf masih sama aja gitu. Tapi kalau untuk perubahannya saya merasa lebih tenang aja kayak gitu. Kayak ada masalah saya langsung sholat. Soalnya dulu kan kalau Kristen itu ibadahnya cuma sekali seminggu gitu. Kayak mana ibadah setiap hari cuman berdoa gini kan nggak tenang. Cuman berdoa gini-gini. Kalau sholat tuh ada pergerakan yang bikin tenang gitu. Kayak memohonnya itu emang betul-betul memohon menurut saya ya. Nah, kayak ada permasalahan lebih tenang, lebih adem aja gitu, kayak dengar-dengar sholawat atau murotalnya dari aplikasi Quran gitu. Dengar-dengar murotal. Terus ya gitu sih, kayak perubahannya itu nggak terlalu signifikan, tapi kalau untuk ketenangan ya lebih lega aja gitu lah. Kalau boleh bisa menyampaikan pesan kepada orang yang sedang mencari kebenaran, seperti Mas Andika dulu ya lagi mungkin lagi proses pencarian, apa yang ingin disampaikan kepada mereka? Kalau semisalnya kalian pengen tahu agama lain, itu belajar, jangan kayak menyalahkan agama itu. Dulu saya juga kedoktrin sama kayak Islam tuh teroris, Islam tuh ini. Tapi kalau semisalnya itu sama aja, di Kristen juga banyak, di Buddha itu juga banyak, di Konghucu juga banyak gitu, yang kayak gitu. Tapi ya belajar ya jangan nanggung-nanggung, belajar ya belajar gitu, kayak jangan menolak ajaran agama itu. Soalnya kalau dibilang semua agama baik, semua agama mengajarkan kebaikan, tapi yang menurut saya yang lebih baik itu Islam gitu. Karena dia mengajarkan ya manusia itu terciptanya dari satu pencipta gitu. Jadinya untuk kalian yang pengen belajar soal Islam, soal agama lain ya jangan nanggung-nanggung gitu. Belajar sendiri, terus jangan ada terpaksa dari orang tua, pacar atau apa gitu. Ada pasangan untuk menikah gitu. Jangan, tapi kayak belajar untuk mengetahui apa itu benar atau salah gitu aja. Apa ini di hari kiamat ini saya terselamatkan atau tidak gitu aja. Ujung-ujungnya gitu, saya nanti di akhirat gimana, saya setelah meninggal gimana. Ujung-ujungnya gitu aja. Mikirnya ya udah. Kalau dulu ya saya mikirnya ya meninggal ya udah selamat aja gitu kan. Tapi kan itu nggak kucuk-kucuk gitu, kayak nggak seinstan itulah menurut saya, karena kita harus menyembah sang pencipta kita karena dia yang menciptakan kita. Soalnya menurut saya ya itu yang disuruh, itu yang skenarionya
oleh Sang Pencipta. Ibaratnya kan saya ini bikin film, skenarionya itu harus gimana. Nah, si karakter utama itu, pemeran utama itu harus ngikutin saya. Kan saya pencipta filmnya gitu, bukan dia yang menciptakan film. Jadinya ya begitu, kayak saya harus menyembah kemana itu jadinya pikiran apa namanya, dibilang ya, pikiran masing-masing. Jadinya ya udah belajar sendirilah, jangan ada terpaksa kayak menikah ini saya sayang dia, saya mau mualaf nih, saya nikah ini, dianya meninggal atau cerai gitu kan, murtad lagi kah? Enggak kan, enggak segampang itu kan kalau untuk pengadilan agama. Tapi untuk Sang Pencipta gimana? Ya udah gitu aja sih. Apa harapan Mas Andika ke depan dalam kehidupan sebagai seorang muslim? Harapannya sih ya saya lebih banyak belajar, saya sendiri ya. Harapannya untuk lebih banyak belajar dan lebih banyak deket-deket sama orang yang benar-benar mengajarkan Islam itu, bukan yang tahu sendiri yang sekarang yang di sosmed gini kan. Saya pengennya ya, harapan saya ya ketemu orang-orang penting yang emang betul-betul mengajarkan Islam itu sesuai dengan ajaran Nabi dan para sahabatnya gitulah. Terima kasih sudah menonton saya di channel ini. Semoga ucapan saya atau perkataan saya ini dapat manfaat atau impact-nya ke kalian. Jangan lupa berpikir positif. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bantu dengan subscribe, like, and share video ini. Jika ada tanggapan, silahkan masukkan di kolom komentar. Hijrah Mualaf Channel, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.